Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul Star Embracing Swordmaster. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada episode sebelumnya, kita harus berpisah dengan Pak Tua tanpa nama yang telah membantu karakter utama kita mendapatkan gelarnya sebagai seorang Dragon Slayer. Dengan hati yang begitu berat karena harus berpisah tanpa berpamitan, Vlad memberikan penghormatan terakhir pada Pak Tua dengan memberikannya pemakaman di dalam gereja. Meski Pak Tua itu sangat kasar, tapi dialah orang yang dulu sekali memberikan Vlad, Harven, dan juga Jemina makanan dikala mereka masih belum memiliki tempat bernaung. Harven mengatakan dia ini memang aneh karena menghabiskan bayaran pertamanya untuk membeli batu nisan dan penanda pemakaman yang mahal. Vlad mengatakan Pak Tua itu pernah bercerita jika dia ingin sekali keluar dari tempat busuk itu, jadi setidaknya dirinya akan membawanya keluar dari sana. Vlad mengatakan dia dijuluki sebagai blacksmith terbaik di Soara karena telah berhasil membuat sebuah pedang yang dapat menebas hantu dan juga membunuh naga. Akan tetapi, dia meninggal tanpa adanya satu orang pun yang mengetahui namanya. Bahkan Harven yang sudah menanyakan pada penduduk Soara, tidak ada satu pun yang tahu namanya. Vlad mengatakan lagi pula apa pentingnya sebuah nama, karena selama dirinya masih bisa mengingat Pak Tua, itu sudah lebih dari cukup untuknya. Setelah mengurus pemakaman Pak Tua, Vlad bersama dengan Jemina dan Harven kembali, karena masih ada sesuatu yang harus mereka lakukan. Namun ketika sedang melihat area di sekitar, Vlad menanyakan apa yang sedang terjadi pada anak-anak itu, dan Harven menanyakan anak-anak siapa. Vlad mengatakan mereka sudah seperti itu sejak tadi. Jika mereka mau meminta sesuatu, seharusnya mereka datang kemari dan meminta, tapi mereka selalu terlihat dari kejauhan seperti itu, entah kemanapun dirinya pergi. Harven menanyakan apakah dia sungguh tidak menyadari kenapa mereka seperti itu, dan Vlad menanyakan apa maksudnya. Harven mengatakan sepertinya dia sudah lupa dengan dirinya yang dulu, padahal mereka dulu juga pernah memiliki tatapan mata seperti mereka. Harven mengatakan bukankah dia lebih tahu jika musim dingin akan jauh lebih dingin daripada musim sebelumnya dan mereka harus segera mencari tempat yang hangat. Vlad tentunya paham soal itu karena beberapa dari mereka pasti akan mati membeku karena tidak kuat menahan dinginnya musim dingin. Vlad mengatakan kalau hanya satu selimut saja, mungkin itu masih belum cukup untuk melewati musim dingin yang begitu keras. Harven kemudian menanyakan, bukankah dia hanya tinggal memiliki satu koin emas saja dari bayaran bulan ini, dan Vlad mengatakan dirinya tidak akan menyimpan banyak uang bulan ini. Vlad mengatakan dengan ini dirinya bisa memberikan selimut untuk mereka, dan katakan pada mereka untuk memanjatkan doa pada Pak Tua selama mengurusnya. Harven mengatakan apakah itu berarti satu doa untuk satu selimut, kalau begitu dirinya juga akan ikut bergabung dengannya. Jemina mengatakan dirinya akan berbicara pada Madam soal ini karena perut yang kenyang akan membantu mereka melawan musim dingin. Vlad rasa itu benar karena mereka akan mengubah tempat busuk ini sedikit demi sedikit agar anak-anak seperti mereka tidak mati kelaparan dan kedinginan. Meskipun pedang itu telah dikubur bersama dengan Pak Tua Blacksmith, tapi bintang yang telah dia tempat tetap bersinar menerangi gang belakang tanpa melupakan jasanya. Walaupun nama dan juga bentuknya telah berubah, tapi bintang yang bersinar itu menerangi senyuman mereka dengan kehangatan dan juga ketulusan. Beberapa saat setelahnya, Vlad membawa anggotanya bersama dengan pasukannya Gregory untuk mengepung tempatnya Blackbeard sesuai dengan yang telah dijanjikan. Gregory mengatakan tempat ini jauh lebih mengerikan daripada yang dirinya dengar. Saat cuacanya mulai hangat, wabah seperti ini pasti akan menyebar ke seluruh gang belakang. Gregory mengatakan awalnya dirinya berniat untuk menutup saja tempat ini, tapi mereka nantinya tetap membutuhkan sebuah solusi untuk mengatasinya sampai tuntas. Vlad mengatakan tidak perlu khawatir, karena Blackbeard akan memberikan mereka alasan untuk memusnahkan mereka semua. Gregory menanyakan apakah dia sedari awal memang berniat untuk melakukannya, tanpa memberikan mereka pertimbangan pengampunan. Vlad mengatakan jika gang belakang bukanlah tempat yang dapat ditangani dengan setengah hati, jadi mereka harus menuntaskannya sampai ke akar-akarnya. Gregory mengatakan dia benar, karena itulah dirinya sangat suka dengan sikapnya yang tegas dan tidak setengah-setengah dalam pekerjaannya.
Karena sudah mengepung rumah jagal, Vlad berteriak jika dirinya adalah Vlad of Suara dan dirinya datang kemari untuk menangkap orang-orang yang telah mengacau pemerintahan kota. Vlad mengatakan Blackbear telah melakukan kejahatan pembunuhan, penipuan, perdagangan manusia, dan kejahatan penipuan terhadap penguasa kota yang sah. Vlad memerintahkan agar Blackbear segera keluar bersama dengan anggotanya dan menerima hukumannya. Jika tidak, mereka terpaksa harus mendobrak pintunya. Akan tetapi, Blackbear bersama dengan anggotanya tidak memberikan respon apapun, seperti mereka tidak peduli dengan mereka. Gregory mengatakan sepertinya mereka akan melawan, jadi ini berjalan persis seperti apa yang telah dia perkirakan, dan akhirnya mereka memiliki alasan untuk melakukannya. Gregory mengatakan mereka pasti sudah bersiap dengan senjata mereka, karena mereka menganggap kalau tertangkap hanya akan dieksekusi. Tentu saja, anggota Blackbear saat ini sedang bersiap dengan berbagai macam senjata untuk memberikan kejutan pada pasukan kesatria Soara. Vlad mengatakan pada Otar dan Age jika mereka akan menjadi yang paling depan dan memberantas mereka semua yang tidak patuh pada perintah. Age menanyakan apakah mereka hanya akan menakut-nakuti mereka agar pergi dari sini, tapi kalau melihat dari suasananya, sepertinya mereka perlu sedikit pemanasan. Vlad mengatakan nilai saja sendiri karena mereka adalah orang-orang yang berani menjual wanita hamil bersama dengan janin yang dikandungnya sebagai bahan material untuk black magic. Age yang sangat marah mendengarkan perbuatan mereka tentunya menanyakan apakah dia tadi serius, dan Vlad mengatakan sejak kapan dirinya suka bercanda. Seketika itu, Age langsung menghancurkan pintu masuk rumah jagal dan membuat anggota Blackbear malah terkejut dengan serangan barbar yang tidak ada ampunya itu. Beberapa orang yang berada paling depan tentunya terpental sampai ke belakang, tapi beberapa orang lainnya menanyakan apa yang terjadi. Age mengatakan orang-orang seperti mereka tidak cukup hanya dengan dibunuh saja, bahkan suku mereka yang dikenal barbar saja tidak sebiadab mereka. Orang-orang itu tentunya sangat terkejut karena mereka tidak tahu jika ada seorang barbarian di dalam Suara, dan Age mengatakan kalau begitu kenapa. Age kemudian maju sembari mengatakan mereka semua akan musnah hari ini, dan seseorang mengatakan dia bukan barbarian biasa karena dia berasal dari suku Budat. Beberapa orang tentunya mengatakan untuk maju dan menyerangnya secara bersamaan, tapi mereka tidak tahu jika Age ini adalah kepala sukunya. Tentu saja, pertarungan antara para preman gang belakang melawan barbarian adalah pertarungan berat sebelah dan hanya akan menjadi sebuah pembantaian. Tanpa adanya rasa ampun, Age membantai mereka semua, bahkan dia memotong leher ayam seperti memotong tahu. Beberapa orang tentunya mencoba untuk menyerang Age dari belakang karena dia tampaknya sedang lengah dengan penjagaannya. Akan tetapi, ada seseorang dari belakang mereka yang membawa 2 kapak dan langsung melompat dengan cukup tinggi untuk mengejutkan mereka. Orang itu tidak lain adalah Otar, meskipun dia dulu sangat kurus, tapi tubuhnya sekarang sudah bagus dan kekuatannya juga tidak main-main. Bahkan dengan 2 kapaknya, dia tidak kesulitan sama sekali untuk membunuh anggota Blackbear dan membantu Age. Kombinasi antara Age dan Otar benar-benar terlihat seperti 2 orang barbarian yang sedang membantai kampung preman. Age mengatakan rupanya dia lumayan juga bisa mengikutinya, tapi Otar hanya mengatakan, Seseorang mengatakan apa yang mereka tunggu, padahal mereka hanya berdua saja, jadi kepung mereka dan serang bersamaan. Namun karena pria itu kebanyakan cincong, Vlad langsung menggunakan auranya untuk memotong pedang pria itu. Bukan hanya pedang saja yang terpotong, tetapi serangan pedang Vlad membuat rumah jagal ikutan terpotong karena serangan aura pedangnya yang terlalu kuat. Semua orang tentunya hanya bisa terdiam ketakutan melihat aura pedang tersebut, bahkan pria cincong itu hanya bisa melongo. Vlad mengatakan mulai dari titik ini, siapapun yang masih berdiri dengan kedua kakinya, maka dirinya akan langsung memotong kedua kaki mereka. Anggota Blackbear yang ketakutan di hadapan kekuatan besar tentunya hanya bisa ciut, karena mereka tahu jika tidak akan ada kesempatan untuk melawan. Vlad mengatakan segera buang senjata mereka dan berlutut sekarang, jika tidak, jangan harap mereka bisa mendapatkan kesempatan. Beberapa saat setelahnya, anggota Blackbear yang sudah tidak dapat melawan dapat ditangkap oleh penjaga Suara untuk nantinya diadili. Gregory mengatakan tempat ini sudah bersih, jadi biarkan para prajurit yang mengurusnya, karena mereka harus naik ke lantai atas dan menangkapnya.
Beberapa saat setelahnya, Vlad bersama dengan AG, Otar, dan Gregory mendatangi kantornya Black Bear yang sudah tidak dapat melawannya. Akan tetapi, Vlad sangat terkejut karena dirinya tidak menyangka akan ada seorang pastor yang seperti sedang memberikan pemberkatan pada Black Bear. Pastor itu mengatakan selamat datang Tuan Vlad, dan Vlad tentunya menanyakan siapa dia sampai berani datang kemari. Pastor itu mengatakan dirinya datang dari gereja atas perintah langsung dari Uskup Agung, jadi tidak ada masalah kalau dirinya kemari. Vlad mengatakan dirinya datang atas perintah wali kota untuk menangkap pendosa itu, tapi pastor itu mengatakan dia tidak bisa melakukannya. Pastor mengatakan di sini sudah tidak ada lagi orang yang berdosa karena segala dosa yang telah dilakukan oleh pria ini telah diampuni olehnya. Pastor mengatakan itu sudah terbukti melalui indulgensi suci atau bisa disebut sebagai penghapusan hukuman atau siksa dosa sementara karena dosa-dosa yang telah mendapatkan ampunan. Kehadiran Tuhan meliputi alam semesta, namun cahayanya tidak dapat menjangkau semua orang secara merata dan cahaya itu pertama jatuh pada mereka yang berada di puncak. Ini adalah kenyataan yang selalu dilihat oleh mereka yang ada di bawah, karena cahaya itu memberi lebih banyak pada mereka yang berada di sana. Vlad mengatakan apakah maksudnya dengan menggunakan indulgensi, pria yang telah melakukan perbuatan keji itu sekarang tidak berdosa sama sekali. Pastor itu mengatakan tentu saja, karena Uskup Agung Pierre sendiri yang menulis suratnya untuk memberikan pengampunan pada Black Bear. Gregory yang sangat terkejut tentunya tidak percaya bagaimana bisa Uskup Pierre memberikan pengampunan pada bos rendahan gang belakang. Vlad yang mendengar pengakuan dari pastor juga seperti tidak bisa menahan amarahnya dan hanya menatap seperti kenapa dia melakukan semua ini. Vlad berpikir bagaimana bisa hanya dengan satu kertas kecil itu dia bisa menghapus tangisan semua wanita yang meninggal di dalam gereja palsu itu. Black Bear mengatakan sekarang dirinya tidak berdosa karena dirinya sudah diampuni oleh Tuhan dan semuanya baik-baik saja. Vlad mengatakan, apa? Diampuni? Dan pastor itu membenarkan karena dosa adalah sesuatu yang bisa diampuni dengan hati yang percaya padanya. Black Bear mengatakan pastor sendiri yang sudah mengatakannya, jadi dia datang kemari untuk menangkapnya tanpa sebuah alasan. Vlad berpikir bagaimana bisa dia melakukan ini, bagaimana dengan semua wanita yang dijual itu menangis ketakutan tanpa adanya seorang pun yang menolongnya. Tidak bernyawa dan gemetaran dalam kegelapan, tapi orang itu yang telah mendorong para wanita itu dan anaknya menuju kematian malah tersenyum bahagia. Vlad berpikir jika semua ini salah, karena semua tindakan kejahatan harus mendapatkan hukumannya, lalu bagaimana dengan nasib mereka yang tidak mendapatkan pertolongan? Vlad menanyakan, selama mereka memiliki hati yang percaya padanya, apakah siapa saja bisa diampuni olehnya? Pastor mengatakan tentu saja, jika dia diampuni oleh Tuhan dan gereja, rasa bersalahnya akan menghilang, tidak peduli dosa apa yang telah dia perbuat. Vlad mengatakan baiklah kalau begitu, jadi dirinya sudah paham dan semua manusia mungkin pantas mendapatkan pengampunan. Vlad kemudian menanyakan pada Tuan Gregory apakah dia masih mengingat ucapannya saat berada di desa berkabut dan Gregory menanyakan kenapa. Vlad mengatakan jika tidak ada seorang pun yang berani melakukannya dan tidak ada yang berani untuk bertanggung jawab, maka dirinya sendiri yang akan melakukannya. Menyadari jika Vlad akan melakukan tindakan seperti di desa kabut, tentunya Gregory meminta agar Vlad menunggu sebentar. Akan tetapi, semua itu sudah terlambat karena Vlad sudah memenggal kepalanya Black Bear dengan pedangnya sendiri dengan prinsipnya yang mengutamakan kode etik Swordmaster. Black Bear dan pastor tentunya sangat terkejut dengan itu, tapi Gregory tidak mampu melihatnya dan Agi berserta dengan Otar hanya terdiam menyaksikan kapten mereka. Tentu saja, ini menjadi akhir bagi Black Bear yang tersenyum meremehkan Vlad, tapi ini juga menjadi kedua kalinya bagi Vlad bertindak melewati batasannya. Pastor sendiri tidak menyangka jika Vlad akan dengan nekatnya membunuh seseorang di depan matanya setelah menunjukkan indulgensinya. Pastor yang sangat marah menanyakan apa-apaan yang dia lakukan ini, apakah dia tidak menghormati pengampunan Tuhan dan gereja. Vlad kemudian mengatakan dirinya adalah seorang pendosa, jadi dirinya memohon agar dia memberikan kesempatan padanya untuk menghapus semua dosa-dosanya.
Tentu saja, pastor itu tidak pernah menyangka jika ucapannya barusan itu akan menjadi bumerang baginya, karena pembunuh di depannya juga meminta pengampunan dosa. Setelah beberapa saat, Joseph mengatakan dirinya sangat terkejut setelah mengetahui jika Vlad membunuh seseorang yang telah mendapatkan indulgensi. Gregory meminta maaf karena seharusnya dirinya bisa menghentikannya, tetapi dirinya terlalu terkejut karena orang itu mendapatkan indulgensi. Joseph mengatakan jika Blackbeard tidak mendapatkannya, melainkan dia diberikan, dan Gregory menanyakan kenapa Uskup Agung memberikan itu kepada bos geng belakang. Dalam pikirannya, tentu saja Joseph tahu jika Uskup Agung Pierre sedang meremehkan keluarga Bayezid dan memberikan indulgensi itu ke sembarangan orang. Joseph menanyakan bagaimana dengan Vlad, dan Borden mengatakan dia sekarang berada di kantornya karena dirinya menyuruhnya untuk tidak datang kemari. Joseph mengatakan baguslah, kalau begitu dirinya perintahkan Jagger untuk menangkap Vlad atas kejahatannya yang telah membunuh seseorang. Jagger dan semua kesatria tentunya sangat terkejut karena mereka tidak pernah menyangka jika Tuan Joseph akan langsung menangkap bawahannya. Joseph berpikir meski ini adalah tindakan yang sangat bodoh, tapi dirinya mengerti kenapa Vlad sampai melakukan itu. Mengingat Uskup Agung Pierre dengan sengaja memberikan indulgensi kepada seorang kriminal keji, Joseph yakin jika sedari awal dia memang mengincar Vlad yang telah mengganggu rencana perluasan pengaruhnya. Joseph berpikir jika ini adalah satu-satunya cara, dan Jagger tampaknya paham dengan rencana apa yang akan dilakukan oleh tuannya. Joseph mengatakan baiklah, dirinya akan menangkap Vlad yang telah melakukan kejahatan dan akan mengurungnya ke dalam penjara. Gregory mengatakan sebaiknya dirinya saja yang melakukannya, tapi Jagger mengatakan ini adalah salahnya karena dirinya tidak membesarkan anak itu dengan benar, jadi ini adalah tanggung jawabnya. Gregory tentunya tidak tahu harus bagaimana lagi, karena seorang guru yang memenjarakan muridnya adalah sesuatu yang sangat menyakitkan. Gregory tentunya sangat menyesal, andai saja dirinya tidak terburu-buru menyelesaikan misi ini demi keuntungan keluarganya. Joseph mengatakan karena Gregory berkaitan langsung dengan kasus ini, dia juga harus ikut bertanggung jawab. Gregory mengatakan dirinya siap untuk menerima apapun konsekuensinya, dan Joseph mengatakan itu bagus karena dia tahu situasinya dengan cepat. Joseph mengatakan kalau begitu pergilah ke Varna dan berikan surat ini kepada orang itu, dan akan lebih baik jika dia pergi secepatnya dari sekarang. Gregory tentunya menanyakan apa maksudnya orang itu, dan Gregory tentunya cukup terkejut dengan nama orang yang dimaksud itu. Gregory mengatakan kalau begitu dirinya akan langsung berangkat, bahkan dirinya akan melakukan perjalanan tanpa henti. Joseph kemudian menyuruh Borden untuk membawakannya seorang mage, karena dirinya harus segera menghubungi ayahnya dan juga Centrosino secepatnya. Selain itu, Maxim dan Cade harus membatalkan semua misinya mulai dari sekarang, dan pilihlah prajurit yang kuat dan tunggu perintah darinya. Joseph sudah tahu jika hari ini pasti akan datang cepat atau lambat, tapi dirinya tidak menyangka jika dia akan melakukannya secara terbuka. Uskup Agung Pierre telah mengirimkan deklarasi perang, dan Vlad adalah umpannya. Kalau begitu dirinya harus membalasnya sebagai seorang Bayezid yang adil. Joseph merasa ini lebih baik karena memang sudah saatnya tiba bagi Suara untuk menjadi kota milik Bayezid seutuhnya tanpa adanya yang menghalanginya.